Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan berdoa. Sebelum mulai pembelajaran saya akan absen kalian ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ya? Siapa yang tidak hadir? Vino kenapa tidak hadir? Sakit ya. Dan Vino segera kasus tersebut agar bisa datang ke sekolah lagi menerima pelajaran. Ya, sebelum lanjut ke materi, ya, kita akan perasaan ya. Perasaan pada pagi hari ini apa? Perasaannya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Coba yang nomor 1 masuk. Yang nomor 1. Yang nomor 2. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 5. Gak ada. Kebanyakan yang mana? Nomor 2. Senang semua ya pagi hari ini ya? Semangat untuk belajar? Oke, kita ice breaking untuk menyegarkan otak ya. Kita siap-siap ice breaking ya. Lihat ke depan ya, ada ice breaking. Depan ya. Siap tangannya.
membahas tentang berpikir komputasional ya, siswa dapat mengidentifikasi, menghitung, ya, menyusun dan menyajikan data. Ya, menerapkan berpikir komputasional melalui dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Nah, pertanyaan pemantik. Ini ada pertanyaan pemantik ya. Bagaimana jika kamu diminta membuat sarapan? Apa saja langkah kecil yang perlu dilakukan? Ya, apa yang pertama kalian lakukan untuk membuat sarapan? Ya, langkah kecilnya yang perlu dilakukan apa? Tujuh. Membeli makanan. Oke. Yang kedua, apakah ada kesamaan antara cara menyalakan komputer dengan cara menyalakan HP? Sama apa tidak? Tidak. Yang ketiga, jika kamu ingin menjelaskan cara pergi ke sekolah, ya, apa informasi yang penting yang harus disampaikan dan apa yang bisa diabaikan? Ya, jika kamu ingin menjelaskan cara pergi ke sekolah, apa informasi penting yang harus kalian sampaikan dan apa yang bisa diabaikan? Apa? Cara pergi ke sekolah berarti naik apa? Naik sepeda. Ya, ada yang naik motor. Diantar ya, naik motor ya. Nah, ya, yang keempat, kalau ingin mencari buku di perpustakaan, apa prosedur yang bisa diikuti? Yang kalian meminjam buku di perpustakaan, prosedurnya bagaimana? Mengisi formulir, ya. Ini berarti langkah-langkah kita ya, bertanya. Ya. Ya. Sekarang kita mau asesmen awal ya, asesmen awal kita menggunakan aplikasi Quizzes. Silakan HP-nya dibuka ya. Coba HP-nya dibuka, bawa deh HP-nya. Ini dibuka HP-nya. Kita asesmen awal menggunakan Quizzes ya. Saya berikan dan ini kodenya, silakan masukkan kode 945. Ya, silakan masukkan kodenya. Buka alamatnya ya. Ya, ini saya kirimkan alamatnya. Ya, kalian buka. Ya, buka. Nanti pesertanya masuk di situ. Ya, masuk. Ya, coba buka. HP-nya mana? Taruh di atas HP-nya. Sudah masuk? Sudah masuk belum? Baru ada 11. Baru ada 11, 12. Mana bisa? Ada bolanya.
Ya, nama dikasih namanya udah. Ya nanti dulu. Udah masuk mana kamu? Ya mana pak? Mana pak? Ya bukan ada nama gabung ya. Nanti kan yang belum siapa? Ya boleh benar ya. Nama kalian? Ya? Ya, oke, kita mulai. Mulai sekarang. Ya, masukkan mobilnya. Ya, dulu. Oh, sudah mulai. Ya. Sudah ya. Ya, kita mulai. Ya. Kalian jawab ini berkaitan dengan detik ya. Detiknya jalan. Oke, silakan. Ya, ini ada waktunya 30 detik ya. Ya, waktunya ya, dijawab. Yang lainnya boleh dibaca ya. Lanjut soal yang 3.
Soal nomor 7. Lanjut, soal yang ke-8.
14 ya, berisi 15 ya, 17 ya, 18 ya. Disimpan kembali ya, HP-nya disimpan kembali, taruh di tasik ya. Kita lanjutkan 3. Apa itu berpikir komputasional ya? Jadi kalian sudah mengerjakan asesmennya, asesmen awalnya ya. Jadi kalian apa itu berpikir komputasional ya? Berpikir komputasional adalah konsep bagaimana cara menemukan masalah yang ada di sekitar kita ya. Kemudian kita mengembangkan solusinya ya, yang inovatif dengan bantuan perangkat teknologi ya. Ini yang di dalam komputer ya. Berpikir komputasional memungkinkan kita dapat menyelesaikan suatu masalah-masalah yang ada, meskipun masalah tersebut merupakan masalah yang sangat kompleks. Di sini berpikir komputasional ya mempunyai 4 teknik kunci ya, teknik kunci pendekatan. Yang pertama yaitu apa? Dekomposisi. Nah, dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Keempat teknik tersebut bekerja sama dengan untuk melengkapi satu dengan yang lainnya ya. Pertama, dekomposisi ya. Apa itu dekomposisi? Jadi baca. Dekomposisi merujuk dari proses memecah masalah yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil ya, dan lebih mudah kita kelola. Dengan memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil, kita dapat mengidentifikasi ya, bagian mana masalah yang perlu kita pecahkan ya. Ini membuat proses ya memecah masalah itu menjadi lebih mudah dan struktur ya. Yang kedua ada pengenalan pola ya, jadi pola ya, pengenalan pola ya, kemampuan untuk mengidentifikasi pola dan persamaan dalam data atau masalah ya. Dalam berpikir komputasional, pengenalan pola membantu kita menemukan algoritmanya atau metode yang paling efektif untuk menyelesaikan suatu masalah yang diberikan. Nah, yang ketiga ya ada abstraksi yang memahami hal penting atau mengabaikan yang
Abstraksi ini merujuk pada kemampuan untuk mengambil inti dari masalah. Ya, inti dari masalah, mengambilkan bagian atau yang tidak penting. Ya, dalam berpikir komputasional pada abstraksi ini membantu kita fokus pada bagian penting dari masalah dan mencari solusi yang lebih efisien. Ya. Yang keempat ada algoritma atau perancangan algoritma itu adalah susunan langkah-langkah untuk memecah suatu masalah. Ini algoritmanya. Dalam perancangan algoritma, ya, ini membuat perencanaan kita teruskan untuk menyelesaikan masalah. Ya, dalam berpikir komputasional, perancangan algoritma merupakan langkah penting. Karena memastikan bahwa solusi yang dihasilkan dapat mengatasi semua kemungkinan kasus yang dapat diselesaikan secara efisien. Yang pertama, mengapa penting dalam kehidupan? Ya, dalam kehidupan sehari ini kita sering menghadapi masalah seperti ini. Nah, pasti kalian pernah mengalami masalah kehabisan pulsa atau kuota, betul tidak? Ya, kemudian bangun kesiangan. Ya, bangun kesiangan. Kalau bingung ngatur uang jajan. Kemudian tidak tahu harus belajar dari mana saat belajar. Ya, tahu. Ya. Dengan berpikir komputasional, ya, kita bisa mencari solusi atau alternatif yang secara logis dan teknis. Ya. Contoh yang pertama, ya, ini tadi Pak bangun pagi tepat waktu. Ya, bangun pagi tepat waktu. Masalahnya apa? Sering terlambat sekolah. Penerapan berpikir komputasional berarti kita cari apa? Dekomposisinya apa? Sama masalah, ide baru, alat seni, alat bangun. Ya. Untuk pengenalan polanya, ya berarti terlambat yang dari segini karena hari ibunya tidurnya malam. Ya. Kalau abstraksinya fokus pelajaran yang mempengaruhi kehidupan ya, apa yang kalian seperti apa yang fokusnya cepat desain algoritma langkah-langkahnya ya. Pertama tidur maksimal jam pasang alarm jam 5.30 makan ya. Sholat subuh apa enggak? Tidak sholat subuh. Tapi subuh biasa kan ada sholat ya, beribadah. Ya, kita yang sholat subuh ya. Ya, sholat subuh. Letakkan alarm tidak jauh dari tempat tidur. Ya. Langsung cuci muka setelah yuk. Contoh berbagi tepat waktu. Nah, yang pertama, penerapan berpikir komputasional. Nah, pecah masalah di komposisinya. Tidur larut, alarm tidak bunyi, malas bangun. Artinya kita pecah masalah ini menjadi bagian yang lebih kecil. Dicari masalahnya apa. Ya, contohnya apa? Kenapa saya bangun kesiangan? Ya. Mengapa bangun? Mengapa saya bisa bangun kesiangan? Ya, ini beberapa kemungkinan apa? Saya tidur terlalu malam karena kebanyakan nonton TV atau mainan HP. Saya lupa memasang saya memasang alarm tetapi tidak bangun ya, pada saat alarm berbunyi. Kemudian pada saat kalian bangun menunda-nunda
Nah setelah orang sini males kan mau dulu, ya itu karena yang menyebabkan akibat dari kedua, pengenalan polanya. Ya, pengenalan polanya berarti terlambat tiap hari Senin. Ya, ini masalahnya yang sering terlambat berarti terlambat di tiap hari Seninnya. Ya, karena minggu tidur malam. Ya, kita perhatikan kebiasaan yang sering terjadi. Yang polanya, ya, pola. Nanti setiap hari Senin pasti terlambat. Pola. Misalnya, ya, di setiap hari Senin saya selalu terlambat sekolah. Ya, karena hari Minggunya tidurnya terlalu malam. Atau setiap kali saya memasang alarm saya jadi lebih siang. Nah dari sini kita mengenali pola hubungan antara kebiasaan tidur malam dan keterlambatan. Nah, tidur malamnya jam berapa sebenarnya nanti agar tidak terlambat besok paginya. Yang ketiga, abstraksi. Ya, fokus hanya hal-hal yang mempengaruhi bangun pagi. Ya, jadi kita harus cari informasi yang penting kesimpulan permasalahannya. Contohnya, ya, yang paling mempengaruhi keterlambatan ternyata bukan seberapa banyak saya belajar malam. Ya, kalau belajar malam saya terlambat sekolah tidak. Ya, tetapi karena saya tidurnya tidak tepat waktu, ya, tidak disiplin dengan alarm. Ya. Kita ambilkan hal-hal yang kecil ya, yang tidak terlalu besar. Ya. Yang keempat, desain algoritmanya. Ya, desain algoritmanya. Susunan langkah-langkah yang pemecahan masalah, yang solusi yang jelas diberikan. Contohnya apa tadi? Ya, menetapkan itu maksimal jam 9, memasang alarm dan pukul 6 pagi, meletakkan alarm agar jauh dari tempat tidur, ya. Untuk mematikannya begitu bangun langsung pergi ke kamar mandi untuk konsumsi tapi meninggalkan diri. Nah itu langkah-langkah yang kalian terapkan agar kita tidak terlambat sekolah lagi. Nah, contoh yang kayak tadi di asesmen ada ya, asesmen awal ya langkah-langkahnya. Nah ini contoh baru tadi Pak Kapur. Mau lanjut lagi contoh selanjutnya. Ya. Satu lagi, ya, yang kedua, mengatur uang jajan, yang mengatur uang jajan, ya, mengatur uang jajan ya, pengeluaran jajan bisma, ya. Artinya kita pecah masalah terus di bagian ini. Saya jajan terlalu sering di kantin. Saya membeli minuman kemasan tiap hari. Saya kadang membeli barang yang tidak berencana seperti sepeda atau aksesoris. Ya, saya tidak usahakan beberapa uang yang sudah saya keluarkan. Saking banyaknya uang, kalian terlalu boros, lalu mengeluarkan uang. Jadi tidak terkontrol. Ya, ada banyak uang. Ya, di es ada permainan. Ya, permainan dulu. Jadi kalian itu tidak terkontrol. Pengenalan pola ya. Setiap Jumat jajan lebih banyak karena jadwal olahraga. Ya. Amati kebiasaan belajarmu. Ya. Jadi kalian kalau setiap hari Jumat pada saat olahraga pasti sakunya lebih banyak atau sedikit? Sama dengan banyak karena mungkin olahraga capek ya, mungkin butuh lemak asupan makanan ya, karena capek harus olahraga ya. Atau setiap kali saya membawa uang lebih
10.000 saya akan membagikan semuanya ya, jadi kalian memberi tamu 10.000, 15.000 ya. Dari sini kita mulai tahu bahwa pola yang membuat uang lebih cepat di sini kalian dapat disebut polanya. Abstraksinya fokus pada pengeluaran yang tidak penting ya, artinya fokus penyebab yang paling berpengaruh. Contohnya ternyata yang membuat uang habis catat pengeluarannya ya. Jadi kalian terkontrol. Jadi informasi ya seperti ada merek makanan, minuman makanan ya. Ya, itu harga yang harus kita ambilkan. Yang penting adalah dan frekuensi pengeluarannya apa. Ya, begitu. Nah, desain algoritmanya berarti susun angka yang bisa kamu ikuti setiap hari. Ya, berarti yang kalian pertama catat. Ya, catat berapa jumlah hasil yang kamu terima setiap minggu. Setiap hari minggu kalian terima uang berapa dari orang tua. Setiap minggu ya kalian dikasih jatah uang 100.000. 100.000 dibagi 6 hari. Ya, 6 hari berarti dibagi berapa? Ya, berapa? Kemudian bagi uang tersebut jadi per hari misalnya 5.000 untuk tiap atau 10.000 sehari. 10.000 sehari tadi dikasih uang 100.000. Nah, berarti kalau 6 hari sisanya berapa? 40. Berarti kalian sudah menyisakan uang 40.000 untuk kita tabung ya. Buat daftar pengeluaran harian ya, daftar pengeluaran harian ya, hari ini kalian beli apa ya, untuk ya, pengeluaran hariannya. Ya, pengeluaran hariannya ya, kemarin saya membuatkan dan saya masuk keluar sisa ya, tadi tanggal 20 bulan 8 jadi 100.000 masuk 100.000 ya, saldo ada 100.000. Hari ini jajan es teler 7.000 keluar, sisa tinggal 90. Tanggal 21 di Cilok 5.000, sisa 90. 80. Jadi nanti kalian dalam seminggu ya dijumlah pengeluarannya berapa ya, jumlah setiap hari minggu ini ada 12.000 ya, 100.000 dikurangi 12.000 sisanya 80 ya. Jadi buat daftar pengeluaran harian ya, ini apa saja kalian ya, berapa rupiah sisihkan sebagai uang setiap hari untuk ditabung. Lakukan evaluasi di akhir minggu, apakah kamu bisa hemat apa tidak. Paham? Ya, paham ya. Kita pas setelah kalian paham, kita mengerjakan
berdiskusi ya selama 30 menit ya. Kita buat apa namanya kelompok ya. Kita buat kelompok ya. Kelompok dengan menggunakan aksak ya. Jumlahnya ada soal tadi ada 5 ya, kita buat kelompok 5 ya, kita dibagi menjadi 5. Saya tidak akan membagi, tetapi yang membagi itu sistem ya, bagi komputer ya. Nah ini kelompoknya. Ini kelompoknya ya. Silakan kalian membentuk kelompok ya, kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok ya. Soal 5 ya, soal 5 terlambat sekolah tugas cukup. Jadi kelompok 1 terlambat sekolah, yang kedua tugas cukup, ketiga memilih pakaian, keempat lupa membawa alat musik tulis, berhitung, mengatur jadwal. Jadi langkah yang pertama ya, setelah memilih masalah tersebut menjadi langkah yang diskusi ya, tulis langkah-langkah tersebut secara berjur. Ini akan membantu kalian memahami bagaimana cara menyelesaikan masalah itu dengan mudah. Yang ketiga, yang masih langkah yang pertama, sekarang kumpulkan data yang berkaitan dengan masalah tersebut. Contohnya kalau masalah sekolah ya, misalkan dari keberangkatan tiba selama 6 minggu selama 6 hari, kemudian perhatikan yang membaca waktunya. Langkah yang kedua ya, sekarang kumpulkan data yang berkaitan dengan masalah ya, contohnya kalau masalahnya terlambat sekolah berarti dicatat jam berangkat dan jam tiba selama 6 hari. Perhatikan apakah kalian terlambat atau tidak. Langkah yang ketiga, sajikan data ya. Setelah data terkumpul, tulis kembali hasil analisa kalian. Nanti ya, kalian bisa tulis seperti ini. Hari pertama berangkat jam 6.20, tiba jam 06.55, berarti tidak dan hari kedua berangkat jam 0.35 ya, tiba jam 07.10, berarti keterangannya terlambat dan seterusnya ya. Nah, yang kita diskusikan dan kesimpulannya, apa penyebab utama dan masalah yang kalian alami ya, apakah ada soal yang ditemukan, kemudian bagaimana solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah masalah itu berulang. Coba kalian berdiskusi dengan teman kalian ya, silakan berdiskusi. Ya, jadi apa masalahnya ya, bingung mengatur jadwal belajar ya,
apa, ya, dekomposisinya apa, ya. Ya, kalau ini kelompoknya terlambat sekolah, ya. Dekomposisinya apa, abstraknya, dan algoritmanya apa. Kita lihat itu langkah-langkah. Yang ini yang cepat nanti maju ya. Perhatian ya. Sekarang sudah mengerjakan ya. Kita lihat ke depan dulu, lihat ke depan. Ya. Ini ada sedikit ya. Tugas Anda menyebutkan mana saja. Ya. Lihat ke depan semuanya. Ya, sedikit setelah kalian mengerjakan tugas, ya akan masuk pikirannya masih benar ya. Kita SDK dulu ya. Kalian ini tugas Anda menyebutkan warna saja. Ya, menyebutkan warna saja. Ya. Ini warna apa? Ini warna apa?
Belajar harian misalnya 1-2 jam selesai. 5 dibagi dan mencatat sedikit demi sedikit. 6 hari satu lagi belajar setiap bulan. Ada pertanyaan? Iya. Yuk kelompok 1 ada pertanyaan 3. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, paham semua ya? Oke, akhiri udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Posisinya apa tadi ya? Tugas penumpuk ya, jadi banyak tugas guru atau waktu mengerjakannya ya kurang ya, jadi sih menunda prioritasnya ya. Oke, ya kesimpulan pada ini ya, kan berpikir komputasional bukan hanya di dunia teknologi atau komputer saja ya, tetapi bisa juga kita gunakan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kuncinya ada 4 pola. Ini yang pertama ada dekomposisi ya, pengenalan pola, abstraksi dan desain algoritmanya ya. Jadi dengan berpikir komputasional ya, berpikir seperti ini, kita bisa jadi lebih teratur ya, lebih cerdas ya. Tentunya setiap hadapi masalah kita selalu bisa dipecahkan ya. Paham semua? Oke, sebelum pembelajaran terakhir ya, mungkin ada kata atau yang kurang ya, enak ya, atau yang salah ya. Bagaimana untuk pembelajaran kali ini ya, menyenangkan atau tidak? Enjoy apa enggak? Sebelum mengakhiri, maaf, sekian dari saya Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.